Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Puspitasari. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kontrol kualitas sediaan herbal, khususnya pada Simplisia sebagai bahan baku sediaan herbal. Outline dari presentasi saya kali ini antara lain pendahuluan, sediaan herbal itu sendiri, faktor kunci dalam pengembangan produk sediaan herbal, kontrol kualitas sediaan herbal, Simplisia, macam Simplisia, proses pembuatan Simplisia, dan selanjutnya adalah pemaparan parameter standarisasi Simplisia, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Seperti kita ketahui, penggunaan obat sintesis atau konvensional secara terus-menerus dapat menimbulkan berbagai efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, World Health Organization atau WHO mendorong dan merekomendasikan serta terus mempromosikan pengobatan tradisional dalam program pengelolaan kesehatan nasional. Hasilnya, selama beberapa tahun terakhir ini diketahui terjadi peningkatan penggunaan produk herbal. Banyaknya pasien atau konsumen yang mengalami ketidakpuasan terhadap obat konvensional, juga adanya efek farmakologis dan evaluasi klinis yang ada semakin mendukung peningkatan penggunaan obat herbal. Sediaan herbal. Sediaan herbal sendiri merupakan sediaan untuk pengobatan yang diperoleh dari bahan herbal dan diproses melalui tahapan ekstraksi, distilasi, fraksinasi, pemurnian, atau fermentasi. Beberapa contoh sediaan herbal seperti ekstrak kering, ekstrak cair, tinktur, dan juga minyak esensial. Sumber dan kualitas bahan baku sediaan herbal merupakan peranan penting dalam menjamin kualitas dan juga stabilitas sediaan herbal atau obat tradisional. Terdapat key factors atau faktor utama dalam pengembangan produk sediaan herbal, yaitu quality, safety, dan juga efficacy, di mana quality atau kualitas merupakan faktor paling penting yang harus dipenuhi untuk menjamin terciptanya produk yang safety yaitu aman dan juga efficacy yang berkhasiat bagi tubuh kita. Berikut merupakan parameter dalam kontrol kualitas sediaan herbal. Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan metode pada masing-masing sediaan herbal dan pada masing-masing parameternya, yaitu terdapat proses produksi yang berbeda-beda, ekstraksi, larut, dikombinasikan sedemikian rupa untuk menjaga kontrol kualitas dalam sediaan herbal. Karakter yang dilihat pun juga berbeda dari masing-masing sediaan herbal. Ada yang dilihat dari penampilannya saja, ada yang dari rasa dan baunya, dan juga kelarutannya. Proses identifikasi dan pengamatan serta pengujian masing-masing sediaan herbal juga berbeda-beda. Simplisia. Simplisia merupakan bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun dan kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berbagai macam simplisia, yaitu diantaranya Simplisia nabati. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Eksudat tanaman itu sendiri merupakan isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Berikutnya, Simplisia hewani. Simplisia hewani adalah simplisia yang merupakan hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan, belum berupa zat murni.
Selanjutnya, Simplicia pelikan atau mineral merupakan simplicia yang berupa bahan mineral yang belum diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Contoh dari simplicia nabati yaitu Cinnamomi cortex. Contoh dari simplicia hewani, Sera alba. Dan contoh dari simplicia pelikan, Phaseolin flavum atau Phaseolin kuning. Berikut merupakan tahapan pembuatan simplicia. Dapat dilihat urutannya, yaitu yang pertama, pengumpulan bahan baku, dilanjutkan dengan sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, penyimpanan atau pengepakan, dan diakhiri dengan pengecekan mutu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu persatu tahapan pembuatan simplicia. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Kadar senyawa aktif dalam simplicia sangat bervariasi, tergantung pada bagian tanaman, umur tanaman, waktu panen, dan juga teknik pengumpulan. Pada bagian tanaman dapat berupa kulit batang, daun, bunga, akar, rimpang, buah, dan biji. Untuk poin umur tanaman dapat ditentukan pada adanya senyawa aktif yang terbentuk secara maksimal pada bagian tanaman yang dipanen. Selanjutnya, waktu panen sangat erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif di dalam bagian tanaman yang akan dipanen. Untuk teknik pengumpulan bisa dilakukan dengan manual atau menggunakan alat atau mesin. Tahapan selanjutnya yaitu sortasi basah. Tujuan dilakukannya sortasi basah ini adalah untuk membersihkan bahan yang dipanen dari kotoran dan bahan asing. Misalnya, pada simplicia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat, bahan-bahan asing seperti tanah serta pengotor lain harus dibuang. Karena tanah mengandung berbagai macam mikroba dalam jumlah yang tinggi, sehingga pembersihan simplicia dari tanah diharapkan dapat mengurangi jumlah mikroba awal. Langkah selanjutnya adalah pencucian. Tujuan dilakukannya pencucian ini adalah untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada simplicia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air sumur, air pam, dan cara sortasi serta pencucian sangat mempengaruhi jumlah mikroba awal dalam simplicia. Dilanjutkan dengan proses perajangan. Perajangan bahan simplicia dilakukan untuk mempermudah proses selanjutnya seperti pengeringan, penggilingan, dan juga pengepakan simplicia. Tanaman yang baru diambil tidak boleh langsung dirajang, tetapi dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Semakin tipis bahan yang akan dikeringkan, semakin cepat penguapan air, sehingga mempercepat waktu pengeringan simplicia. Namun, dalam proses ini tetap harus memperhatikan irisan jangan terlalu tipis, yang dapat menyebabkan mudah kering, sehingga berkurangnya zat berkhasiat yang mudah menguap dan menyebabkan pengaruh komposisi bau, warna, dan rasa terhadap simplicia. Tahap selanjutnya merupakan tahap pengeringan, di mana dilakukan untuk mendapatkan simplicia yang awet dengan kadar air kurang dari atau sama dengan 10%. Dan menghentikan reaksi enzimatis pada simplicia itu sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah 1. Suhu pengeringan 2. Kelembapan udara 3. Aliran udara 4. Waktu pengeringan dan 5. Luas permukaan bahan simplicia. Selanjutnya merupakan tahap sortasi kering. Sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan
dan pengotor lainnya yang masih ada dan tersisa pada simplisia kering. Cara sortasi kering pun sama, yaitu bisa menggunakan manual atau juga bisa menggunakan mesin atau mekanik. Selanjutnya merupakan tahap penyimpanan atau pengepakan simplisia. Faktor-faktor kerusakan simplisia yaitu cahaya, oksigen, reaksi kimia intern, dehidrasi dan penyerapan air, pengotoran, serangga, dan kapang. Oleh karena itu, penyimpanan atau pengepakan simplisia harus benar-benar diperhatikan dengan memperhatikan faktor-faktor kerusakan tadi. Terakhir merupakan tahap pengecekan mutu simplisia, di mana tahapan ini bertujuan agar simplisia memenuhi syarat sesuai ekstrak farmakope Indonesia atau Materia Medica Indonesia. Berikut merupakan standarisasi atau kontrol mutu simplisia yang mengacu pada Materia Medica Indonesia. Yang pertama merupakan poin kebenaran jenis atau identifikasi spesies tumbuhan. Dilihat dari parameter makroskopik, mikroskopik, dan juga identifikasi. Parameter makroskopik sendiri merupakan deskripsi morfologis dari simplisia itu sendiri. Sementara parameter mikroskopik merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap penampang melintang simplisia atau bagian dari simplisia. Untuk reaksi identifikasi, merupakan reaksi warna untuk memastikan identifikasi dan kemurnian simplisia itu sendiri. Selanjutnya, merupakan tahap kemurnian, yaitu bebas dari kontaminasi kimia biologis dengan syarat harus bebas dari serangga, fragmen atau kotoran hewan, tidak boleh menyimpang bau dan warnanya, tidak boleh mengandung lendir atau menunjukkan pengotor lain, dan tidak boleh mengandung pengotor lainnya atau bahan lain. Selanjutnya merupakan poin penstabilan atau wadah dan penyimpanan yang harus diperhatikan. Di sini menyangkut dengan pengawetan, wadah, dan penyimpanan. Pengawetan sendiri dilihat dari simplisia nabati boleh diawetkan dengan bahan pengawet yang cocok, mudah menguap, dan tidak meninggalkan sisa pada simplisia itu. Dan untuk wadah, tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan, baik secara kimia ataupun fisika, tertutup baik dan juga rapat. Selanjutnya, pada penyimpanan, agar diperhatikan sehingga tidak terkena cahaya dan penyerapan air. Simplisia harus terjamin mutu, bersifat aman, dan juga bermanfaat. Baiklah, dari presentasi yang telah saya paparkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan obat herbal hanya dimungkinkan melalui pengembangan produk-produk herbal terstandarisasi, identifikasi yang tepat, dan juga pasokan bahan baku yang terpercaya untuk menghindari pemalsuan bahan baku. Hal ini tentunya ditujukan untuk mendapatkan bahan baku yang aman, berkhasiat, dan juga bermutu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.